bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan kita kesehatan. Walaupun kita belajar dalam kondisi daring, tetapi kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia ini, marilah kita bernyanyi lagu wajib nasional. Sekarang kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kita mulai dari hitungan ketiga ya, kemudian hitung ya, 1, 2, 3. Oh iya, Budian lupa, belum ngecek kehadiran ya? Ayo coba kita lihat bersama. Di sini yang belum hadir di Zoom ini siapa ya? Oh, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah kalau bisa hadir semuanya. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari kalor ya. Masih ingatkah kalor itu apa? Oh iya, bagus Albi. Kalor itu panas, bagus. Terus apa lagi? Oh iya, ayo. Kalor itu bisa juga disebut sebagai derajat panas suatu benda. Bagus, ayo. Coba sekarang perhatikan ke jendela rumah kalian masing-masing. Coba dilihat cuaca di luar bagaimana. Oh iya, Diva, kenapa? Oh, cuacanya cerah. Iya, bagus Diva. Nah, kenapa kok bisa cuaca di luar itu cerah? Nah, inilah yang kan kita pelajari. Apa itu? Perpindahan kalor. Nah, apa sih perpindahan kalor itu? Nah, ini Budian akan menjelaskan apa sih perpindahan kalor itu, apa saja jenisnya, apa saja contohnya. Kemudian izin menampilkan PPT ya. Kalian simak PPT-nya dan penjelasan dari Budian. Ini Budian akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahan kalor. Seperti yang sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, kalor itu adalah sebuah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda itu tersentuhan. Satuan kalor itu sendiri adalah joule. Masih ingat kalor itu sama dengan panas ya. Kemudian ada yang namanya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu sendiri ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Adapun konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ini Budian sudah memberi contoh pada gambar ini. Nah, yang dipegang sama tangan itu adalah logam. Ya, ketika logam dipanaskan, logam itu akan terasa panas, tetapi tidak akan berubah. Ya, jadi tetap bentuknya juga tetap logam gitu ya. Tapi tangan kita terasa panas ketika memegang logam tersebut. Itu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, ketika di kehidupan sehari-hari apa contohnya? Misalkan kita mengaduk teh, tuh sendok akan terasa panas. Nah, itu juga perpindahan kalor secara konduksi. Nah, ini penghantar kalor yang baik itu disebut konduktor. Contohnya apa dari konduktor? Ada besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium dan jenis logam lainnya. Nah, kemudian ada penghantar kalor yang kurang baik atau kita tidak akan merasakan panas ketika benda itu bersentuhan dengan panas. Misalnya apa? Kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik yang pastinya bukan jenis logam, yaitu namanya isolator. Kemudian ada perpindahan panas yang disebut dengan konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya di apa kalau di kehidupan sehari-hari ketika kita merebus air. Nah, itu contohnya. Jadi air yang sudah di bawah mendidih dulu itu akan lama-kelamaan naik. Nah, karena massa jenisnya lebih ringan ketika dipanaskan itu, turunlah ke bawah.
berganti dengan air yang ada di atas itu turun ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan konveksi. Jadi disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Itu ya, paham ya dari sini. Nah, kemudian lanjutkan ya. Nah, ini contoh kalau di kehidupan sehari-hari terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Kemudian ada angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Kemudian ada sistem pendinginan mobil, ada pembuatan cerobong asap. Kemudian ada juga di lemari es. Nah, itu contoh-contoh dari perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun radiasi, ini juga contoh dari perpindahan kalor. Jenis perpindahan kalornya yang ketiga ada radiasi. Nah, kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Jadi langsung, ya, kalor yang diterima itu tanpa adanya perantara. Kalau tadi konduksi itu kan melalui logam, kemudian konveksi ada perpindahan partikelnya. Kalau radiasi ini langsung, contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Itu contohnya radiasi. Ketika kita mau menjemur baju yang basah, itu kita kan memanfaatkan sinar matahari. Nah, ini memanfaatkan perpindahan kalor secara radiasi. Terus apa lagi? Contohnya lagi, misalkan ketika kemah kita menghidupkan api unggun. Nah, ketika kita di dekat api unggun itu badan kita terasa hangat. Nah, itu juga contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini panci untuk memasak. Nah, supaya kita ketika memegang pancinya tidak terasa panas, maka pegangannya biasanya dari bahan-bahan isolator. Contohnya seperti ini pancinya, pegangannya terbuat dari bahan apa? Bahan plastik, benar sekali. Kemudian ada apa lagi? Ada termos. Ya, termos itu juga. Kemudian ada setrika. Nah, baik, dari sini apa ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah Ibu berikan? Oh iya, tidak ada. Sudah paham semua ya? Kalau begitu, Ibu lanjutkan dengan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ini adalah lampiran tugas materi yang akan Ibu kirimkan nanti ke WA grupnya agar bisa dibaca. Di situ ada uraian materi mengenai perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Kemudian nanti tugas kalian adalah itu membuat peta pikiran ya. Jadi di setiap paragraf itu kalian tuliskan hal-hal yang penting apa saja yang kalian dapatkan. Misal dari paragraf 1 itu contohnya hal-hal penting, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contohnya seperti itu. Jadi dilihat setiap paragrafnya kemudian kalian tuliskan hal-hal yang penting. Itu adalah tugas di LKPD-nya. Lalu ada tugas lembar kerja kelompok. Sudah Budian kasih tahu kan tadi kelompoknya adalah kolaborasi bersama orang tua. Menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Itu kalian isi ya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Kesimpulannya juga jangan lupa diisi ya. Jangan lupa ya anak-anak, tugasnya dikumpulkan ke WA group. Ya, kolaborasi dengan orang tua, ada LKPD di situ Budian sudah beri. Ntar lagi Budian share di WA grupnya, kemudian ada LKK, kemudian sama peta pikiran ya, yang harus kalian rangkum. Jangan lupa dikirim ke grup WA. Baik, itu saja. Mungkin pesannya Budian, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tidak usah pergi kemana-mana karena masih dalam kondisi COVID ya. Tetap semangat belajar. Nah, itu saja yang bisa Budian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.